أشهد أن محمد رسول الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sudah berdoa tadi makanya. Nah, sambil makan didengerin. Jadi kalau sehabis sholat berjamaah diusahakan ikut berzikir, jangan malah rame. Jadi nanti sehabis berzikir langsung dimulai mengajinya. Tidak di tempat, gerak. Nah, nanti sebelum kita berangkat untuk tadabur alam, jalan pagi dengan titik kumpul nanti di, ayo nggak usah menirukan, di Embung Gayam Sewu. Di sana nanti kegiatannya adalah untuk menguji hafalan kalian. Untuk yang laki-laki nanti ditambah praktek adzan semampunya, karena target saya dalam 2 minggu terakhir ini kalian harus sudah bisa adzan dan iqomah ya. Kemudian nanti sebelum berangkat kita berdoa, kita membaca doa keluar rumah. Doanya gampang, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini doa setiap mau keluar rumah. Biar ketika kita keluar rumah itu selalu mendapatkan perlindungan, mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipermudah semua urusan, diperlancar semua urusan, sehingga apa yang ingin kita capai dapat tercapai ya. Baik, saya siapkan, setelah itu nanti kita berdoa ya. Berarti kan semuanya siap? Dak? Ya. Nanti berdoanya di dalam hati membaca doa bepergian atau doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siap berdoa? Siap ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berdoa selesai ya. Istirahat di tempat, gerak. Selanjutnya nanti rute kita. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wan nahari idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma dahaha nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha Kadzabat Samu فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ولا يحل
bil islami dina. Ma lakum minna sirin. Sekarang ya, mulai dibiasakan kalau panjangnya cuma 2 ketukan ya 2 ketukan mat tobi. Jadi wama lakum minna sirin gitu. Jadi didengarkan enak. Nanti kalau kepanjangan nggak enak. Enggak wama, nah, kepanjangan tetap wama lakum minna. Untuk seterusnya biasakan seperti itu. Ja. Mau bener yang mau. Kho. Kho ya. Kho. Terus. La. Ko. Za. Ma. Na. Ya. Yang ini. Ini dulu apa nih? Kha. Ya. Kha. Do. Oh, bukan do loh, bukan do. Za. 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 Jadi Kha. Za. Ro. za itu lidahnya itu nyentuh gigi atas agak maju. Kayak digigit za. 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 Ulangi dari ha. Kha. Za. Ro. Ya. Ja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wonten angsanipun para jamaah salat subuh rahimakumullah, monggo nikmat Allah ing enjang menika kita tasih dipun paringi kegiatan hidayah sehingga kita saged nglampahi salat subuh berjamaah wonten musala kanthi waosan tahmid sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun monggo kita maosaken sholawat kagem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kanthi pangajab, kanthi kita mau sholawat, kita estu nenggo benjang ing yaumul kiamah, ing darul akhirat, di negeri akhirat yang abadi. Kita pikantuk pertolonganipun, syafaatipun. Kenging napa Nabi Muhammad ingkang sampun maksum terjaga saking kesalahan dosa kok tasih dipun dongaaken kalian kita sedaya umat Islam. Menika ngemu tujuan, memuat tujuan bilih agar kita umat Islam menika nggih pikantuk kados doa ingkang disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Sholawat dengan keselamatan. Agar kita besok juga mendapatkan keselamatan. Kanthi napa? Kanthi mendapatkan syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten ing enjang menika kula badhe nglajengaken materi ceramah subuh kala wingi babagan posisi anak dalam keluarga wonten sekawan, setunggal dados penyejuk qurrata ayun, kaping kalih dados perhiasan, kaping 3 dados ujian, kaping sekawan dados musuh. Nah, sesaged-saged kita menghindarkan paling boten ampun ngantos anak menika dados posisi yang keempat dalam keluarga kita menjadi musuh. Jadi anak menghalangi keluarga atau orang tuanya untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sampun kula aturaken ingkang sepindah menika menjadi penyejuk qurrata
ayun. Nah, sak menika badhe kula sampaiaken bahwa anak menika dados perhiasan, menjadi perhiasan dalam keluarga. Menika saged kita waos wonten ing Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 46. Terus menika kita niati kalih tadarus nggih. Kersane di dalam bulan Ramadan kita nggih kapetan maos Al-Qur'an. Meskipun panjenengan Mbak Munawi sebagian namung mirengaken ning menika sampun kapetan nderek tadarus 1 huruf 10 kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ingkang artosipun, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebaikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Amala itu harapan, terus benten kalih ngamala. Kalau amala mungkin perbuatan, kalau amalam itu harapan. Intinipun wonten ing surat Al-Kahfi ayat 46 menika bilih kedudukan harta dan anak itu menjadi perhiasan di dunia dan di dalam keluarga. Tetapi perbuatan yang baik terus-menerus itu menjadi lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dibanding dengan anak dan harta. Maksudipun ngeten, misalnya kita menika dipun titipi Gusti Allah harta yang melimpah, anak yang berprestasi di dunia, misalnya dados dokter, dados pejabat, kemudian hartanya juga melimpah. Ternyata itu hanya perhiasan dunia. Besok di sisi Allah itu nggak berharga. Apabila harta yang melimpah tidak digunakan untuk berbagi. Berbagi niku mengke kathah jaluripun. Lewat zakat mal, lewat sedekah, lewat infak, lewat wakaf, dan seterusnya. Misalnya ada tetangga yang membutuhkan, kalau kita berkecukupan lebih kita tolong. Meskipun hanya sekecil yang kita berikan, entah itu makanan, atau mungkin pertolongan dalam meminjami keuangan dengan niat ikhlas membantu, dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dalam ayat ini perbuatan baik yang terus-menerus, yang pahalanya lebih baik daripada harta tersebut. Dan itu akan menjadi bekal kita besok di sisi Allah di negeri Darul Akhirat. Lah monggo andai kita dititipi rezeki yang berlebih atau anak-anak kita dititipi rezeki yang berlebih, marilah kita arahkan. Kalau kita ya kita arahkan diri sendiri, kalau anak-anak kita beri masukan. Karena dalam agama kita kan balighu ani walau ayah. Sampaikanlah ilmu yang kita miliki walaupun hanya 1 ayat. Termasuk ini. Ya, kalau kita punya anak yang sudah berhasil, kita arahkan agar keberhasilannya jangan dinikmati sendiri, tapi digunakan untuk berbagi. Wonten ayat sanesipun nika nggih wonten ingkang menyatakan bilih anak itu hanya sebagai perhiasan dunia. Iku wonten surat Ali Imran ayat 11. Ingkang umulipun yuzina linnasi hubus sahawati minan nisa iwal banina wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal haras. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'af. Nika sami isinipun tentang anak antawisipun kula wasaken artinipun dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan. Ya kan, perhiasan itu sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia. Berupa, jadi di dunia ini oleh Allah, ya, hal-hal yang diinginkan oleh secara umum oleh manusia, itu yang pertama berupa ya,
minan nisa'i, wanita-wanita, atau kalau wanita ya berarti laki-laki. Menika dijadikan pandangan indah, berkeinginan. Itu ranking pertama berarti memang tentang lawan jenis. Maka pembunuhan pertama kali di dunia, di muka bumi ini juga karena lawan jenis. Tapi mangke diwaos kisah Qabil kalih Habil, putranipun Nabi Adam. Qabil Habil. Nabi Adam nika rikala gadah putra mesti kembar. Karena sudah setting oleh Allah, kembar mesti lenang wedok. Karena belum ada keluarga yang lain. Baru satu keluarga, Nabi Adam, Siti Hawa. Akhirnya untuk apa? Melaksanakan pernikahan ya masih dalam satu keluarga. Oke, anak yang pertama dinikah dengan anak yang kedua. Karena belum ada yang lain. Nah, ini si Qabil Habil. Si Qabil menika merasa bahwa kembarannya itu lebih cantik daripada adiknya. Mungkin menawi klien itu kalau dikoreksi. Amargi kula nggih mundang mboten maos menika, namung kula emot-emot dados Qabil menika gambarane nak mboten klien itu menika labuda lajeng Habil iklima. Nah nika disilah nikahe. Nah, Qabil merasa labuda menika lebih cantik parasnya. Kalau mau dinikahkan dengan adiknya mboten terima. Tidak mau menerima. Ya. Nah, ketika sudah ada rasa tidak mau menerima, tidak taat kepada perintah orang tua, berarti dia sudah membuka ruang pintunya di hatinya untuk dimasuki setan, terus dikompori setan agar tidak taat terhadap perintah orang tua tersebut. Setan terus membisiki di setiap hari agar tidak menerima perintah itu. Nah, terus dikembangkan di benaknya pemikirannya yang jahat. Biar tidak jadi menikah ya, dengan adik saya, kembaran saya, maka adik saya itu harus saya hilangkan dari muka bumi. Itu setan yang memberi masukan. Akhirnya betul ya. Adiknya dibunuh. Ketika sudah terbunuh, bingung karena itu kematian manusia pertama, belum ada pelajaran dari ayahnya bagaimana kalau ada orang meninggal itu untuk apa? Mengupokoro, itu istilahnya apa nih? Untuk menguburnya. Kemudian Allah mengutus burung gagak berkelahi di udara jebret-jebret, lajeng ada salah satu yang mati. Yang tidak mati ngoker-ngoker tanah, lajeng sing mati dipun cemplahaken teng ngokeran tanah lajeng diurugi. Kemudian itu membuat paham si Qabil, oh carane ngono. Langsung dia membuat lubang untuk adiknya dibunuh. Kemudian si Qabil lari. Karena takut mendapat hukuman dari Allah. Nah, anak keturunan Qabil inilah yang kemudian menjadi anak keturunan yang tidak taat kepada Allah. Jadi ada dua kelompok, taat dan tidak taat sampai sekarang. Intinya dari ayat ini bahwa zuzina linnasi hubus sahawati minan nisa. Jadi ketertarikan, berkeinginan ya kepada sesuatu itu yang pertama dalam Al-Qur'an diurutkan yang pertama itu adalah kepada lawan jenis. Monggo kita harus hati-hati, meskipun kita sudah berkeluarga juga harus hati-hati. Kita sudah mempunyai pasangan, udah kita tutup, gak usah bermain api dengan yang lain. Ya, karena memang ini sudah diperingatkan dalam Al-Quran, ini urutan yang pertama harus disikapi. Disikapi dengan kuat, karena memang ini hal yang sangat indah di mata manusia. Ingkang kaping kalih ya kecintaan terhadap anak. Anak pun bisa membuat kita itu salah langkah ketika terlalu menuruti keinginan anak. Nah, jadi ketika kita mendidik anak itu juga harus berpegang kepada Al-Quran bagaimana seharusnya. Apa saking menika sak jatosipun Al-Quran sebagai pedoman hidup memang harus kita baca.
kita tahu isinya lalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lajeng ingkang nomor 3, keinginan manusia ingkang nomor 3 menika terhadap harta benda yang bertumpuk. Nah, jadi ingin memiliki harta yang banyak. Ini Quran. Jadi pertama terhadap lawan jenis, yang kedua terhadap anak-anak. Kita sudah merasakan yang sudah berkeluarga, bagaimana cintanya kita kepada anak-anak kita. Apapun akan kita lakukan demi kebahagiaan anak kita. Kadang-kala sampai salah langkah. Ya, ingkang kaping 3 ya menika menumpuk-numpuk harta, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ini juga dinas dalam Al-Qur'an. Maka kita harus hati-hati. Kalau kita sudah dapatkan harta, mari kita gunakan untuk beramal soleh. Intinya beramal soleh dengan harta itu apa? Berbagi. Berbagi nanti jalurnya banyak. Ya, menolong orang, membantu orang dalam bentuk apapun. Kemudian membantu pembangunan yang digunakan untuk kemaslahatan orang banyak, jalan, rumah mungkin untuk kegiatan kemasyarakatan, tempat ibadah dan seterusnya. Nah, wonten Al-Qur'an menika harta benda yang bertumpuk yang disinggung menika pertama dalam bentuk ya minad dhahabi wal fiddah, emas dan perak. Nah, ini ibu-ibu nih, emas dan perak, lajeng wal khailil musawamati. Nah, menika kuda pilihan. Zaman rumiyin dereng enten mobil. Maka untuk menggambarkan keinginan manusia terhadap kendaraan menika digambarkan dengan kuda, karena zaman rumiyin ya tunggangan atau kendaraan yang paling favorit itu kuda yang terbaik. Zaman kerajaan kan ya kuda kan, mboten enten. Zaman kerajaan sepeda motor mboten enten kan. Lah untuk sekarang ya kendaraan bermotor atau mesin yang bermesin seperti mobil, motor dan seterusnya. Dan memang kita rasakan gitu. Untuk manusia sekarang kan pasti menginginkan punya kendaraan. Sing nembe gadah ondel pengen sepeda motor. Mungkin nak mun gadah sepeda motor pengen mobil. Nak mun gadah mobil pengen pesawat kados para artis menika nggih. Nika gadah pesawat jet, pesawat pribadi. Ini sudah dinas dalam Al-Qur'an. Seperti itu fitrahnya kita. Ya. Maka kita harus mampu mengendalikan diri. Misalnya kita sudah punya mobil, ya sudah, nggak usah kelirik mobil yang keluaran terbaru. Ya, jadi prinsipnya hidup sederhana dalam agama itu, jika kita sudah memiliki sesuatu dan itu masih layak pakai, diagem nggih mboten macet-macet, ya. Nggak usah kita tertarik pengen ganti yang terbaru dengan harga yang mahal. Lebih baik kelebihan ya harga kalau kita beli yang baru digunakan untuk beramal soleh. Lah itu nanti yang akan lebih baik di sisi Tuhan. Daripada seperti kula misalnya mun gadah niku kula anyarke sing terbaru, itu nanti di mata Allah sudah termasuk dihitung bermegah-megahan. Atau mun gadah setunggal, keluarga kita hanya 3 sampai 4 anggotanya, cukup satu mobil, beli lagi. Anaknya telu tutuke kabeh. Padahal belum saatnya untuk memiliki mobil, karena satu mobil masih bisa digunakan. Nah, kalau kita lakukan itu di mata Allah, itu sudah termasuk berlebihan. Lalu setelah kuda pilihan nika al-an'am. Al-an'am niku ternak. Ternak niku termasuk yang disinggung dalam Al-Qur'an diingini oleh manusia, terutama para petani. Lajeng ingkang terakhir menika wal khars. Wal khars niku tanah, sawah ladang. Nah, sawah ladang lah inilah apa-apa yang menjadi keinginan manusia ketika hidup di dunia. Salah satunya adalah tentang anak. Bahwa dalam surat Al-Kahfi ayat 46 disinggung harta dan anak itu sebagai perhiasan. Nah, mari dalam kehidupan ini ketika kita mempunyai kedua hal itu, harta dan anak, mari tetap kita orientasikan, kita arahkan, kita kelola menurut agama agar menjadi amal soleh kita. Anak menjadi amal soleh apabila kita didik, terus kita didik dan kita kasih contoh. Jangan lupa ya, ampun kesupen. Jangan bangga kita sudah menyekolahkan ke anak tempat sekolah yang terbaik.
Jangan bangga. Kalau yang dekat sini misalnya SMP Muhammadiyah 1 kan bagus. Atau yang Ngawen itu ya SMP apa itu Mbak, ini kan ada. Ya itu ya bagus, ya bayarnya lumayan lumayan tinggi ya. Jangan bangga dulu. Anak perlu juga pendampingan dan contoh dari orang tuanya di rumah. Kalau kita sudah menyekolahkan ke tempat yang bagus, tapi di rumah nggak ada contoh dari bapak ibu, sulit. Di sekolah hanya lewat telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak akan dilaksanakan. Wonten peringatan saking ulama bilih satu contoh, satu uswah, satu contoh itu akan lebih ampuh daripada 1000 nasihat. Jadi awake dhewe mandani ayo salat tole, ning awake dhewe ra salat. Ya ora nglakoni. Ini memang benar. Terus kalau kita ada contoh, maka anak akan segan. Oh ya bapakku sudah rajin, ibuku sudah rajin. Akhirnya untuk sekolah dikandani Pak Guru, menyatu jadi satu. Akhirnya anak mengerjakan. Ini berarti kita sudah berupaya agar anak-anak kita tidak cuma menjadi perhiasan, tapi nanti menjadi aset yang bisa mendatangkan amal soleh. Dan aset yang paling ditunggu dari anak adalah ketika kita sudah meninggal, ya anak-anak itu mau mendoakan kita. Nah, menikah babakan anak menjadi perhiasan, kalau sampaikan 2 ayat dalam Al-Quran. Dan terus menaik sakit memang kalau kita membaca Al-Quran sedikit-sedikit diartikan lalu kita catat, oh ini isinya ini. Nah, akan menjadi tekanan untuk kita. Nah, mangatan ingkang saged kula aturaken mugi bermanfaat. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.